Hari ini kita memasuki bab kedua dari kitab Nasawil Ibad. Ya, bab yang kedua, alhamdulillah. Masih awal ya. Bab kedua ini pengarang kitab ini mencatat salasuna mauizah. Ada 30 nasihat. Jadi nanti kita bab ini ada 30 nasihat. Dan dari nasihat itu arbatul akhbar, 4 khobar. Yang dimaksud khobar sini adalah aqwalun nabi, yaitu hadis nabi. Sisanya asar. Asar itu adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in. Jadi ucapan, ungkapan, hikmah dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain dan juga tabi'in. Jadi ada 30 nasihat yang dikumpulkan oleh musannif pengarang kitab ini. Nah, makalah yang pertama, makalah itu kalau kampus itu namanya makalah. Makalah yang pertama dari peringatan yang kedua ini yaitu riwayat hadis Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. 2 hal yang tidak ada apa-apa darinya yang lebih utama dari 2 hal ini. Artinya 2 hal ini lebih utama dari apapun, lebih afdal dari apapun di dunia ini. 2 hal ini, yang pertama adalah al-iman, yang kedua an-nafyu lil muslim, iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama muslim. Ini hebatnya hadis dia. Jadi Rasulullah mengatakan 2 hal ini paling utama. Yang pertama iman kepada Allah. Orang yang beriman yakin Allah itu yang menentukannya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mewafatkannya. Kemudian yang kedua bermanfaat. Bukti iman bermanfaat. Baik bil maqal au bil jahi au bil mali au bil badan. Baik bermanfaat dengan ucapannya. Tidak mungkin ya orang yang beriman itu ucapannya nyakitin, ucapannya dusta, bohong. Nggak mungkin orang beriman itu ngomongnya gibah. Tahu gibah bu? Gosip, tahu gosip? Ngerumpi, tahu ngerumpi? Membicarakan aib orang lain. Tahu kerjaan bapak-bapak? Beneran. Kumpul di arisan, nunggu anak sekolah, itu bapak-bapak sukanya. Kalau ibu-ibu kan mancing, sepak bola, ya main futsal, itu bukan. Gak mungkin orang beriman itu omongannya nyakitin, gibah, fitnah, ngerumpi, gosip, apalagi iri hati dan itu. Kemudian dengan apa? Dengan jahil, jahil itu kedudukan, dengan kedudukan, dengan pangkat, mentang-mentang jadi RT, RW, ya, jalannya beda gitu ya. Ya kan? Ada yang begitu kan ya? Yang punya jabatan beda gayanya, ya kan? Ini kedudukan. Jadi bermanfaat. Kedudukan itu, makanya orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang paling amanah. Bukan orang yang paling tinggi jabatan itu presiden, bukan. Orang yang paling tinggi jabatan dalam iman, dalam Islam itu adalah orang yang paling amanah. Itu yang paling tinggi. Siapa yang paling amanah? Bisa jadi RT. Jadi RT lebih mulia dari presiden. Bisa jadi RT lebih mulia dari wakil presiden. Au bil mali, dengan harta. Hartanya bermanfaat. Punya harta bermanfaat. Ini pengalaman. Jadi ada saksi hidupnya santri. Ini jamaah. Dia kalau punya rezeki itu dia selalu berbagi. Hebatnya berbaginya waktu subuh. Ya, mungkin kalau di sini nih, kalau sholat subuh di sini, mungkin jam 1 di orang kumpul. Bayangin semua jamaah yang sholat subuh dikasih uang 500.000. Itu bahasa satu. Udah betul, 1 orang 500.000.
Kalau di Kali Andong begitu musola, mungkin jam 1, mungkin hari malamnya jam 9 Isya itu udah penuh kali masjid. Ya bayangin dapat 500.000. Cuma jadi jamaah, itu jamaah lah, apalagi ustaz. Itu setiap hari Kamis, ya. Kamis di namanya Masjid Al-Maghfirah di Gandaria. Saya rutin sudah hampir 8 tahun di situ. Ya, perumahan elit. Ya, saking elitnya orang Islamnya sedikit. Makanya jamnya dikit karena memang perumahan itu banyak orang-orang Cina. Harga rumahnya paling murah 20 M. Paling murah. Itu di belakang, ya sekarang apa? Belakang apa? Gandaria City, Mall Gandaria City. Itu sampai begitu loh. Itu dan bukan sekali 2 kali. Kalau dia dapat rezeki, dikasih jamaah minimal 100.000 per jamaah. Semuanya. Makanya orang yang sholat itu semangat. Itu kalau dapat rezeki, tapi kalau enggak sering begitu. Ya Allah. Luar biasa. Spontan. Jadi salaman kasih. Insyaallah. Itu jamaah. Apalagi ustaznya. Iya. Lebih dari itu. Bil badan atau dengan badan. Kita nggak mampu bermanfaat dengan harta karena kita nggak punya uang. Oke, bisa dong dengan badan. Bermanfaat dengan badan, dengan tenaga, ya kan? Jadi jangan sampai kita ini tidak bisa bermanfaat ucapan, kedudukan, harta atau dengan badan. Bahkan di kitab ini dikutip hadis Rasulullah nih, masya Allah. Man asbala zulma. Pagi-pagi, siapa orang yang pagi-pagi waktu subuh tidak punya niat zolim pada orang, ala ahadin kepada seseorang, tidak mau menzolimi siapapun, suami, istri, anak, tetangga, guru, ya murid, semuanya nggak mau berbuat zolim. Ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni semua apa yang dilakukan pada hari itu. Semuanya akan diampuni dosa-dosa. Masya Allah. Jadi kalau pagi-pagi kita tidak punya niat untuk zolim, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang hebat lagi nih, waman asbayan min nusratal mazlum. Siapa yang pagi-pagi niat menolong orang yang dizolimi, niat menolong orang yang dizolimi. Ya, misalnya sekarang kan lagi viral dan sekarang asli nih. Kalau melihat Pak, di Sudan 2.000 orang lebih itu hari itu ditembakin, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang di genosid, lebih kejam daripada di Gaza. Itu yang zolim orang Islam juga. Jadi perang saudara antara militer yang punya negara dengan militer yang bikinan dari Uni Emirat Arab. Karena di situ banyak emasnya bagus. Nah itu Allah Akbar. Maka kita doakan tuh, jangan lupakan doakan Sudan. Dulu kan kita doain Gaza ya, sekarang juga doakan Sudan. Saudara-saudara kita Muslim itu dibantai, anak-anak kecil genosid. Coba lihat videonya di YouTube dan genosid di Sudan. Ribuan orang yang meninggal dunia. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang ditembakin, lari tembakin semua satu-satu. Siapapun tembak itu sedih ngeliatin, Masya Allah. Allah Akbar. Nah, kalau kita bisa menolong orang yang dizolimi, siapapun dia, kita tolong. Ya mungkin kita nggak bisa, minimal doa kan bisa. Ya bisa bantu saudara kita yang dizolimi di Sudan, di Gaza, di Palestina. Minimal kita doakan. Makanya kalau di Masjid Az-Zikra, kunut itu 5 kali dalam sehari. Zuhur kunut, asar, maghrib, isya, subuh kunut terus. Kunutnya kunut nazilah, mendoakan orang-orang yang dizolimi. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza, Palestina, wa fi Sudan. Jadi doain saudara-saudara yang dizolimi. Minimal doa, minimal kunut. Jadi kunutnya lebih lama lagi. Jadi kunutnya bukan subuh saja kalau di Az-Zikra itu 5 kali. Kalau sedih bingung, kok kunut terus kan? Iya, karena
yang dizalimi. Ya, apalagi wa qadai hajatil muslim. Ya, membayar hajat yang maksudnya memenuhi hajat yang muslim. Ya, kita ada seorang yang punya hajat, lalu kita tunaikan hajatnya. Kita tunaikan, kita mudahin. Misalnya kalau kita punya perusahaan, ya, kita punya usaha, kita ajak orang, kita mudahin hajatnya. Anak-anak yatim, ya kan? Janda-janda tua disantuni, janda-janda muda dinikahi. Ya itu dia ngomong bukan saya ya. Allah, itu hajatnya kita mudahin, ya, hajat dan kebutuhannya kita mudahkan. Apa kata Rasulullah? Karena tahu ka'ajri hajatin mabrurah, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Masya Allah. Haji mabrur, kita tahu kan? Haji mabrur pahalanya apa? Surga. Haji sekarang kan, Masya Allah, sudah lama antri, panjang antrinya, bayarnya juga mahal kan? Kalau dulu antrinya masih berapa tahun, sekarang sampai 20-30 tahun Depok. Sekarang berapa tahun? 30 tahun. Nggak tahu sekarang ini berapa. Sekarang sudah ada kemudahan karena sudah ada Kementerian Haji katanya. Mudah-mudahan lebih mudah lagi yang juga antri panjang. Nah, dengan kita niat saja menolong saudara yang dizalimi, memenuhi hajat yang muslim, maka mendapatkan haji mabrur, pahala haji mabrur. Sama dengan setiap pagi ini, setiap pagi kita dapat pahala haji, pahala umroh. Caranya sholat subuh berjamaah di masjid, di mushola. Selesai sholat subuh kita ngaji, kita zikir, sampai waktu subuh kita sholat isra 2 rakaat, mendapatkan pahala haji umroh tamatan. Sempurna hajinya, sempurna umrohnya. Makanya kalau ini gambar gembira nih, kalau kita nggak punya uang untuk haji, untuk umroh, gampang. Setiap hari kita dapat pahala. Caranya jangan keluar dari masjid mushola sebelum waktu subuh, sebelum sholat isra. Makanya gimana caranya? Ini yang membuat saya itu setiap hari itu nyari-nyari masjid, nyari-nyari mushola. Maka saya tetap yang dekat-dekat dulu ya. Setiap Selasa besok di Masjid Nurul Jihad, setiap Rabu di Kaulbun Salim, setiap Kamis di Jakarta Gandaria, setiap Jumat dekat mushola. Jadi setiap Sabtu keliling. Saya sudah tawarin di sini nih. Setiap Sabtu itu ada sekitar 50 orang, ada 5 ustadz yang mewakafkan ilmunya. Kita keliling dari masjid ke masjid, dari mushola ke mushola. Kita dakwah lorong-lorong ke gang-gang ke mushola. Ya, itu Masya Allah. Setiap Sabtu, Masya Allah, itu menggerakkan jamaah supaya gemar suruh. Jadi kalau ingin melihat kampung itu berkah, jangan lihat maghribnya, jangan lihat isya, lihat subuhnya. Coba Ali Andong, mushola di Ali Andong ini jamaah salat subuhnya berapa banyak? Nah, kalau sebanyak itu sholat subuhnya, itulah keberkahan. Allah turunkan keberkahan. Ya. Jadi kalau orang Yahudi itu melihatnya, kalau ada kampung, kota, negara yang sholat subuhnya jamaahnya sebanyak sholat Jumat, itulah awal kebangkitan umat Islam. Jadi kebangkitan umat Islam itu dilihat waktu subuh, Pak. Dan nanti ada gerakan dari MA ini menggerakkan subuh berjamaah. Amin. Yang lebih lagi kan? Nah, sekali-kali nanti dia kasih itu berhasil sekali musola itu. Bangga juga. Nah, jadi dapat pahala haji umroh gampang. Setiap hari kita dapat pahala haji umroh. Caranya begitu. Apalagi sabda Nabi, apalagi di kaum Islam. Ahabul ibad ila Allah Ta'ala anqun nas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Jadi seorang hamba yang Allah cintai itu orang yang paling banyak manfaatnya. Manfaat buat dirinya, keluarganya, lingkungannya, tetangganya, bermanfaat. Dengan apa aja? Dengan ilmu, dengan harta,
dengan tenaga, dengan doa. Wa abdul amal idkhal surur. Dan amal yang paling utama ternyata idkhal surur, memasukkan kegembiraan ala qalbi, atas hati orang beriman. Jadi artinya membuat gembira, orang itu senang. Yang kemarin kita bahas itu 3 sa, kata Agi itu 3 sa. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. 3 sa, amalin. Ya, ini kalau dalam hadisnya begini kan, idkhal surur ala qalbi. Jadi amal terbaik ternyata memasukkan kegembiraan atas hati orang beriman. Jadi orang mukmin gembira dengan adanya kita, itulah amal yang terbaik. Yang dulu al-ju'an, mengusir kelaparan. Apa mengusir kelaparan? Jadi orang itu senang kalau dikasih makan. Saya di sini nggak ada makanan. Allah. Nanti kalau misalnya banyak makan. Ya, hari Ahad besok zikir ya. Saya setiap bulan. Sekarang saya ngundang nih. Masa saya hadir terus setiap minggu, nggak pernah hadir. Jadi saya bilang kepada semua jamaah ya, kita itu setiap bulan sudah 3 tahun ini, minggu pertama zikir akbar, muhasabah. Ya, zikir akbar. Kalau mau datang jam 3 itu lebih bagus. Salat tahajud berjamaah, kemudian selesai salat subuh kita membaca 7 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Al-Muzammil, surah Jin dan surah Al-Fajr. Setelah 7 surah tausiah dari ustadz yang kami undang. Ya, jadi kita mengundang ulama bergiliran bergantian. Dan itu alhamdulillah selalu berbeda setiap bulan. 3 tahun itu berbeda terus pencerahan, kecuali ustadz tetap itu saya sering punya zikr. Dan minggu besok itu Ustadz Mustafa ya dari alumni Yaman. Ya. Yaman, kemudian setelah itu kita sarapan, ada macam-macam, ada aja yang ngasih, ada yang bawa macam-macam, ada lontong, ada gorengan, ada sabu-sabu, sarapan bubur, ada nasi uduk, ada macam-macam. Ini ngerti ya, Ustaz saya nggak bisa datang jam 3, boleh nggak subuh? Boleh. Nggak bisa datang jam subuh, jam 6, boleh, jam 7, boleh. Jam 8 udah selesai. Iya, jangan jam 8 ya. Ya paling tidak subuh lah. Kalau pengen dapat tahajud ya lebih bagus. Tahajud sekitar jam 3, jam 4 ya. Hah? Ada yang boleh jam 3? Ya subuh aja subuh. Dan boleh kan? Jam 3 boleh, jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh, jam 7 ya boleh. Jam 7 pas zikirnya. Jangan jam 8. Jam 8 udah selesai. Selesai ya. Insyaallah ya, hadir ya. Saya udah bikin iklannya, saya kan di grupnya dikirimkan. Setiap bulan, sebulan sekali buka. Nggak setiap minggu, setiap bulan. Setiap bulan. Sebulan sekali. Setiap minggu kedua, minggu pertamanya kan di Sentul, Azikra, minggu kedua di tempat kita. Jadi Pak saya, alhamdulillah sudah 3 tahun ini berjalan. Ya jamaahnya fluktuatif, minimal 200 orang, 300 orang dari berbagai majelis ta'lim, banyak ibu-ibu ya. Apalagi pas maulid itu apa yang ngebuat ya. Banyak orang maulid. Yang diundang juga ustadz yang sering di TV ya, saya mau kalau ustadz yang lain apa sudah bayar kerja itu karena teman aja ya. Nah itu ya, jadi subuh itu pahalanya gede banget, jadi jangan sampai kita ya. Jadi abdul amal menyenangkan, memasukkan kegembiraan, mengusir dari kelaparan, menghilangkan kurban. Karban bukan kurban, kabir bukan kok, karban itu kesusahan, menghilangkan kesusahan, ya, menghilangkan kesusahan atau melunasi hutang. Wah ini berat. Sedekah pahalanya itu kan 700 kali lipat
dalam surah Al-Baqarah 261. Melunasi hutang itu pahalanya lebih dari sedekah. Misalnya ibu minjemin duit 10.000, lalu dilupain, gak usah dibayar kok, itu pahalanya 700 kita kali 2 berapa? Iya 700 kali 2 ya itu pahala merelakan ridho dengan kita gak usah dibayar lah ya, kalau 10.000 masih penting, kalau 10 juta mau bu ibu pinjam duit 10 juta lalu bilang udah gak usah dibayar, bisa gak? Jangankan ibu, saya juga nggak bisa itu, susah itu. Ya, itu yang ditaudainan. Jadi melunasi hutang itu juga termasuk memberikan kegembiraan. Karena kebalikannya nih, kalau tadi kan amal terbaik yaitu memasukkan kegembiraan, bermanfaat dan memasukkan kegembiraan, itu menggembirakan orang lain. Sekarang dua hal yang kebalikannya. La syai'a ahbasu, lebih buruk, lebih najis. Jadi perbuatan yang paling buruk, paling najis. Apa itu? Asyirku billah wa bil muslimin, yaitu melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dan membahayakan orang muslim. Membahayakan itu misalnya menghina, mengejek, menyengsarakan, memberikan mudarat, ya itu. Jadi dua yang amal terbaik, dua amal yang terburuk, yaitu syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Ada Tuhan selain Allah, terang-terangan. Syirik ada dua, syirik kecil, syirik besar. Kalau syirik besar itu benar-benar menyekutukan Allah, ada Tuhan selain Allah. Atau misalnya percaya dengan perdukunan, ya, percaya dengan tahayul, khurafat. Nah, ada syirik kecil tapi dosa besar, itu riya dalam ibadah, sum'ah, ujub juga syirik. Kemudian membahayakan, menghina, mengejek, menyengsarakan orang muslim, itu adalah sesuatu yang paling buruk. Fi abdanihim, badan mereka, au amwalihim, harta mereka. Kenapa? Fa inna jami'a awamiri ta'ala taju ila khoslataini. Karena seluruh perintah Allah Ta'ala kembali kepada dua hal tadi. At-ta'zim lillah Ta'ala wa safaqatil khalqi, yaitu mengagungkan Allah dan sayang kepada makhluk. Jadi seluruh perintah Allah itu kembali kepada dua hal, pengagungan Allah dan sayang kepada makhluk Allah. Seperti qauli ta'ala, firman Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakat. Salat itu kan mewakili ibadah ritual, zakat mewakili ibadah sosial. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat itu membuat gembira hati orang muslim, ya kan? Wa qaul ta'ala, dan firman Allah, uskurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, walidaika, dan kepada kedua orang tua. Ya, jadi jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Nah, ini kalau Uwais Al-Qarni ini kisah yang luar biasa. Kalau dalam kisahnya, dia itu terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Dia hidup di zaman Nabi tapi bukan disebut sahabat. Kenapa? Karena dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Ceritanya begini, Uwais Qarni ini punya emak, punya ibu. Ibunya itu lumpuh, buta. Setiap hari dia yang ngasih makan, dia yang nyuapin, dia yang memandikan, yang ngurus emaknya. Itulah yang membuat tidak sempat ketemu Rasulullah. Dia tinggalnya di Yaman, Nabi tinggal di Madinah. Suatu saat dia minta izin, "Mak, saya pengen ketemu Nabi." Kata maknya, "Boleh, tapi jangan lama-lama, sebab kalau lama-lama siapa yang urus?" "Iya mak, saya nggak lama-lama." Akhirnya dia berangkat ke Madinah. Ternyata Nabi sedang berjihad, tidak ada di tempat. Ketemunya dengan Aisyah radhiyallahu anha.
Akhirnya nanti saya sampaikan salam kepada Nabi. Kau jangan buru-buru, paling 1 hari Nabi akan pulang. Maaf Aisyah, maaf Rasulullah, saya tidak bisa ketemu Nabi sampai nunggu 1 hari karena saya punya orang tua, saya harus urus, saya harus cepat-cepat pulang. Akhirnya dia pulang, tidak sempat ketemu Rasulullah SAW. Suatu saat, ini ceritanya panjang, ini singkatan ceritanya. Kisah Uwais Al-Qarni ini baru nanti ke ceritain. Uwais Al-Qarni ini dia ingin ibunya ingin berangkat haji. Nah, sebelum saya wafat saya ingin menunaikan ibadah haji. Bingung dia. Yaman Mekah itu kan puluhan kilometer. Dia gak punya uang, gak punya dana, gak punya apa. Akhirnya dia beli seekor keledai kecil. Keledai itu semacam sekarang kuda kecil. Keledai. Lalu keledai itu ditaruh di atas, di puncak. Ya, setiap hari dia kasih makan, setiap hari dia gendong itu keledai. Ya, ke atas, ke puncak, itu di bawah itu karena makanan ada di puncak. Di bawah digendong. Orang-orang mengatakan Uwais gila, Uwais sudah gila, nggak apa-apa. Terus sampai berbulan-bulan itu keledai itu lama-lama gede, tapi di bawah digendong terus. Sudah besar, akhirnya itu keledai dijual. Ya, dijual untuk apa? Untuk ongkos naik haji. Kemudian kenapa dia gendong? Latihan dia bisa menggendong emaknya yang lumpuh, emaknya yang tidak bisa apa-apa. Latihan. Dia merasa kuat. Ya, insya Allah mak, tahun ini kita menunaikan ibadah haji. Berangkatlah dia. Singkat cerita berangkat menunaikan ibadah haji. Tawaf, sa'i, melempar jumroh, kemudian pas selesai ibadah haji pulang emaknya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah dapat kabar dari malaikat. Rasulullah nggak kenal karena nggak ketemu kan, tapi dapat kabar lewat para malaikat dan terkenal. Jadi malaikat itu pembicara tentang akhlaknya, hebatnya ini seorang laki-laki yang soleh, yang begitu luar biasa kepada emaknya, kepada ibunya. Kemudian Rasulullah menyampaikan salam kepada Abu Bakar. Hai Sayyidina Abu Bakar, nanti kalau ada kabilah dari Yaman, tolong sampaikan salamku kepadanya dan mintalah doa kepadanya, karena doanya menggetarkan arsy Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Ya Rasulullah, wasiatnya. Kemudian Abu Bakar melihat kabilah dari Yaman, terus dilihat dengan ciri-cirinya, ternyata enggak ketemu. Singkat cerita, Abu Bakar sebelum wafat dia menyampaikan pesan kepada Umar. Hai Umar, nanti ada kabilah dari Arab, dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Sampaikan salam dari Rasulullah dan dari aku Abu Bakar, dan mintalah doa darinya, karena doanya menggetarkan arsy. Pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah dan terkenal di langit, enggak terkenal di bumi. Singkat cerita, Abu Bakar wafat. Lalu Umar mencari kabilah-kabilah di Yaman. Setiap hari kalau ada kabilah Yaman, apalagi musim haji, dia cari. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan ciri-cirinya yang disampaikan oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya, hai kamu, nama kamu ini, ciri kamu seperti ini, benarkah? Iya ya Umar Amirul Mukminin. Ada salam dari Rasulullah, ada salam dari Abu Bakar As-Siddiq, dan aku minta doa. Mintalah doa kepada Allah agar aku, Allah ampuni dosa aku, agar aku dimasukkan dalam surga. Kaget dia, hai Abu Mukmin, kau ini sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga. Masa saya ini orang yang budak lah, orang yang jauh dari kota Mekah, bukan orang yang hebat seperti engkau. Kenapa kau minta? Itulah pesan dari Rasulullah dan pesan dari Abu Bakar As-Siddiq. Allah Akbar. Kemudian selesai itu pulang ke kota Yaman, dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu jutaan
ada yang ngurus, mandiin, ngapalin, nyolakin sampai menguburkan. Orang-orang Yaman kaget, ini siapa orang ini? Orang pedalaman gak terkenal, tapi kok yang ngurus mayatnya, yang mandiin, yang ngapalin, yang nyolakin banyak. Ternyata makhluk Allah dari langit turun, para malaikat. Ya karena bukan orang kampung, kan orang terkenal, gak ada yang kenal sama dia. Malaikat yang ngurusnya sampai nyolakinnya, para malaikat Allah di langit. Itulah luar biasa. Ini terkenal kan Uwais Al-Qarni. Orang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi, karena dia sangat berbakti kepada ibunya, sehingga dia mendapatkan predikat yang luar biasa. Makanya kalau ingin mendapatkan terkenal di langit, berbaktilah kepada ibu ayah kita. Kalau ada masih ada, lebih baik nih. Ya, kalau masih ada orang tua. Kalau bagaimana saya sudah wafat orang tua saya, ada cara lain, itu doakan. Nah, kisah ini ketika Uwais Al-Qarni berjumpa dengan seorang siapa? Marartu bi ba'din siyahati bi rahib, berjumpa dengan pendeta dalam perjalanan. Lalu aku bertanya kepada pendeta, jadi pendeta itu jangan bayangkan pendeta yang sekarang ya. Di zaman itu Ahlul Kitab namanya. Dia menguasai kitab Taurat, Injil. Dia beriman kepada Allah. Cuma memang belum dapat hidayah Islam, tapi beriman kepada Allah. Alkitab. Ya, jadi jangan kita bayangkan orang yang pakai salib seperti pendeta sekarang, bukan. Jadi ahli kitab lah gitu. Aku katakan, ya rahib, wahai pendeta, wahai ahli kitab. Ma'au darajatin yarqaha al-murid. Apa yang pertama membuat derajat yang naik? Jadi seorang murid itu naik derajatnya. Seorang murid, seorang santri, seorang siswa yang bisa menaiki derajat itu seperti apa? Bagaimana caranya? Maka kata pendeta tadi, raddul mazalim wa hifatul sahri minat tabi'ati fa innahu la yas'ulu li 'abdi 'amalun wa alai tabi'atun aw mazlamatun. Ya, kembalikanlah, ya, kembalikan yang dizalimi, ringankan bebannya. Jadi kalau ada orang-orang yang dizalimi, kembalikan. Misalnya pernah pakai sepatu orang, sendal orang. Kadang-kadang kan kalau hari Jumat tuh kata khotib kan, ambil yang baik-baik, tinggal buang yang buruk-buruk. Akhirnya sendal yang bagus diambil, sendal yang jelek, iya, itu yang terjadi. Bukan begitu maksudnya. Kembalikan yang dizalimi, ringankan beban orang, ya, dari tanggungannya. Kenapa? Karena itu tidak menaiki seorang hamba dengan dosanya, dan tanggungan dosanya adalah karena orang-orang yang dizalimi. Jadi artinya kalau kita ingin naik tingkat, ya jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kalau kita ada ya hal-hal yang kita zalimi, kita kembalikan. Kalau ucapan, minta ridho, minta maaf. Kalau harta, kita kembalikan, ya, dan ringankan bebannya. Maka akan menaikkan seorang murid, seorang santri, seorang siswa ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makalah yang pertama ini pentingnya kita dua hal yang menyebabkan seseorang ini, ya, afdal, lebih utama, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat kepada muslim. Kemudian kalau kita pagi-pagi niat, tidak punya niat untuk menzalimi orang lain, maka Allah akan ampuni dosa kita. Kalau pagi-pagi kita menolong orang yang menzalimi, menyampaikan hajatnya, menunaikan hajatnya, kemudian, ya, apa kata Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kemudian hamba yang Allah lebih, yang paling dicintai seorang dari hamba Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat, dan amal yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan kepada hati orang mukmin, yaitu membuat gembira, menyenangkan orang mukmin. Ya, dua hal yang lebih buruk, lebih najis, yaitu syirik pada Allah
dan membahayakan, memudaratkan, menyakiti orang muslim. Mudah-mudahan apa yang dalam hadis ini kita bisa pahami dan kita bisa terjemahkan dalam keseharian kita. Wal maqalatus tsaniyatu, insyaallah minggu depan makalah yang kedua, insyaallah. Satu aja makalah ya, jangan sampai selembar-lembar, banyak juga. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup doa. Kayak udah ngantuk ini ya. Lagi emak-emak kan, emak-emak masak apa ya. Allah dan bisawab. Mudah-mudahan nanti ya, jangan lupa Ahad kedua ya, mudah-mudahan bisa hadir semua zikir akbar. Terserah mau berangkat jam berapa dari sini, yang penting jangan sampai jam 8. Kalau jam 8 udah selesai acara. Oh, di Duren Mekah, di pesantren Qalbun Salim dekat klinik Nabila. Jadi pesantren Qalbun Salim. Jadi jalan Haji Suhaimi paling 300 meter dari depan gang masuk, ada pesantren Qalbun Salim. Ya, pesantren Qalbun Salim. Ya. Kalau jalan-jalan Haji Suhaimi kawan, paling 300 meter dari depan. Dumek Duren Mekah ya. Itu ada jalan kaki. Lantai kedua itu kita bikin majlis ya, seperti ini majlis dan jamaah yang hadir ya. Banyak kan ibu juga yang hadir dari mana-mana, bahkan ada yang dari mana, Depok, dari Citayam, dari Bogor, ada jauh-jauh orang yang datang ya. Ada yang dari Istiqomah tuh, dari Cagar Alam Depok tuh ada yang datang terus, di Citayam juga ada ya. Dan itu yang menariknya karena kita undang ulama yang berbeda setiap bulan. Kita undang ulama setiap bulan yang berbeda. Ya, tapi ada ustadz yang tuan rumah, selesai begitu. Kalau bisa hadir ya, pagi bu, pagi-pagi. Iya boleh, naik odong bisa, naik angkot bisa, naik motor bisa, naik pesawat juga bisa. Oh gitu, insyaallah. Iya, iya, insyaallah ada sarapan paginya, insyaallah. Iya, saya mau satu Iqbal. Ya, bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon doa anak saya yang kedua sedang menunaikan ibadah umroh. Gratis hadiah karena hafal Quran 30 juz. Mudah-mudahan ya diberikan kelancaran umrohnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen umroh gratis gampang. Hafal Quran 30 juz. Mudah-mudahan meraih yang mabrur ya. Anak yang kedua. Alhamdulillah anak baru 4 dari istri yang pertama ya. Yang 2 udah hafal Quran. 30 juz alhamdulillah. Yang pertama. Yang pertama. Ya, dia kok sudah. Dulu Rahmat dulu. Dulu Ustaz Rahmat dulu. Insyaallah. Enggak bercanda. Ya, pertama dan terakhir lagi. Sekarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah li sahabati Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, seluruh dosa jamaah majlis Ali Andong ini ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia,
ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kami di Sudan ya Allah, saudara-saudara kami yang di seluruh dunia ini yang terzalimi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Bahagiakan kami semua dengan ridho-Mu dan surga-Mu. Jadikanlah esok kami lebih baik daripada hari ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.